Jadi begini teman-teman ya, kalau di Islam yang dikutuk adalah iblis, kalau di Kristen yang dikutuk adalah Tuhan. Coba kita berpikir, jangan-jangan Tuhannya orang Kristen ini iblis atau gimana? Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita. Channel Salam Satu Tuhan. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam Satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Salam Satu Tuhan, channel yang selalu menampilkan tayangan-tayangan yang sangat menghibur dan sungguh sangat mengedukasi. Terima kasih teman-teman, sebelumnya saya ucapkan bahwa teman-teman masih setia di channel ini, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kali ini kita akan menampilkan bagaimana PST loading ini dengan kocak dan lucunya menghadapi oten-oten yang tidak berani naik ke komalnya Bang Loading ini. Ketika naik pun mereka sangat ngeyel, dan akhirnya Bang Loading pun akan mengeluarkan ludah rohaninya. Marilah kita saksikan diskusi yang sangat menarik ini teman-teman. Ayo mari kita berpikir, kalau di Islam yang dikutuk adalah iblis, kalau di Kristen yang dikutuk adalah Tuhan. Nah, berarti Tuhannya orang Kristen ini iblisnya orang Islam atau gimana teman-teman? Kita hanya coba berpikir secara logika begitu teman. Nah, apalagi di sini kan 1 Korintus 6 nomor antrian 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Sementara Allah ini Tuhan, membangkitkan Tuhan. Ini apa ini? Makanya saya bilang baca Bible itu jangan dari Kejadian sampai Wahyuni, jangan kasih habis. Kawan saya kemarin baca itu sampai selesai. Dari Kejadian sampai Wahyuni, dia baca sampai selesai. Sampai sekarang dia dipasung itu. Dia dipasung itu. Nah, ini ayat ini kalau ditanyakan, apa maha kuasanya Tuhannya orang Islam? Buka saja di 1 Korintus 6:14 itu. Apa kuasanya Tuhannya orang Islam? Buka aja di 1 Korintus 6 nomor 14, dibaca. Allah yang membangkitkan Tuhan. Oh, berarti Tuhannya orang Islam membangkitkan Tuhannya orang Kristen. Kan gitu. Coba kalian lihat ya, botolnya Kristen ini. Di sini kan tulis ALLAH. Di Al-Quran pun yang terjemahan tulisannya sama, ALLAH. Tetapi ketika kita kasih Al-Quran disuruh Kristen baca, terus ada kata Allah di situ, mereka baca Olo. Tapi kalau kita kasih Bible disuruh baca kata Allah di situ, mereka baca Allah. Kan aneh. Padahal tulisannya sama, hurufnya pun sama. Tapi kenapa di Al-Quran mereka baca Olo, di Bible mereka baca Allah? Kan beda itu. Kalau kita Islam kan tetap Allah, Allah, Allah. Tapi kalau Kristen beda. Makasih Kakak Bu. Galatia 3 nomor antrian 13. Iya, terkutuk. Makanya semalam pendeta tidak bisa jawab kan. Dia mau mutar-mutar. Dia sampai bilang begini, oh saya tidak tahu. Kalau di kekristenan itu menurut Bible itu orang Kristen kalau terkutuk tempatnya di mana. Begitu saya buka, ngeyel pula. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihim. Iya, mereka menantang Bible-nya sendiri. Makanya tema saya di sini, saya masih pakai tema ini. Ini tema lama saya. Yesus pencipta atau ciptaan. Nah, itu. Sampai sekarang Kristen ini mereka sudah kehabisan narasi. Akhirnya fitnah saja mereka bawa kiri kanan.
Bicaramu mimpi, logatmu kampungan. Nah, Tuhanmu juga itu. Tuhanmu itu mimpi. Bibelmu juga itu amburadur. Sinyal saya ngelek ya teman-teman. Saya ngelek ya? Atau gimana? Ngelek tidak ya? Oh, tidak aman. Oh. Oke, siap. Terima kasih. Dibantu tap-tap layar ya. Oke, mantap. Bilangan 3140. Itu Tuhan pengen yang perawan-perawan itu. Itu Tuhan mau yang perawan itu. Japer. Dia mau japer ya. Firman kecil ya. Dari mana aja bang? Kok lagi? Iya, saya sibuk sekali bang. Saya ada sibuk dalam pekerjaan, makanya carikan waktu untuk live. Belum ada pasien bang? Belum ada bang. Ini terancam rumah sakit mau ditutup nih kalau gini. Bikin tema Oten diusir Yesus. Iya, Tuhanku mengusir aku. Besok insya Allah kita buka ya. Kita coba kaji itu Matius 7, 21, 22 sama 23 itu. Tuhanku mengusir aku itu. Nah, ikan monyet bang, belum ada bang. Baru ada domba. Iya, ndak berani Oten naik. Ndak tahu kenapa, apa salah saya sama mereka. Sekalian naik itu yang kesurupan saja. Unta. Kenapa unta bang? Mau nanti saya kirim. Sampai batuk-batuk saya ngomong sendiri gara-gara Oten tidak mau naik ini. Torabika. Oh, abang masih ingat Torabika ya? Iya, kepanjangan Torabika itu tolong raba biji kakak. Tapi di sini kita tidak bahas biji ya, karena nanti ada agama yang punya Tuhan berbiji tersinggung lagi. Hari ini kita mau diskusi dengan sehat ya. Hari ini kita diskusi dengan sehat. Walaupun kita tahu kalau Tuhan mereka punya lato-lato, tapi kita tidak bahas masalah lato-lato. Walaupun kita tahu lato-lato itu hanya hiasan, tapi kita nggak bahas. Iya sih, di situ sudah habis apa? Sudah habis narasi, makanya fitnah saja yang dia hambur kiri kanan. Itulah Oten ya. Kalau sudah habis narasi apapun, itulah teman-temannya, itulah Kristen itu. Apapun mereka itu pasti menyerang Islam dari dengan cara apapun, dari arah manapun. Itu cara mereka semua. Sekarang mereka tidak bisa membantah lagi narasi-narasi umat Islam karena subhat-subhat yang mereka keluarkan itu telah dibantah oleh guru-guru kita semua. Makanya tidak ada lagi narasi apa yang harus mereka keluarkan. Makanya mulai mereka memfitnah. Ustadz Yusuf PI difitnah, saya dikatakan bibir hitam. Bayangkan, padahal kacamata saya lebih hitam daripada bibir saya itu. Ece saja itu. Begitu. Katakan begitu, bayangkan coba. Karena tidak ada lagi narasi apa yang harus mereka mau serang itu kan. Tidak ada lagi. Jadi mencari kesalahan. Kalau hanya mencari kesalahan banyak. Kesalahan pertama, Tuhan kalian punya lato-lato tidak berfungsi. Ayo. Gimana itu? Mana? Yang kedua, ya, 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhan maha melihat. Manusia punya syahwat. Bagaimana kalau ada perempuan yang mandi? Masa Tuhan tutup mata? Kalau mau dengan cara-cara begitu kita bisa.
Masa lato-lato seperti jam dinding hanya tergantung jadi hiasan. Pinjam kacamatanya Bang Pastor. Oh, ini kacamata fleksibel. Kacamata ini kalau tidak ada berarti itu kerjaan saya menghujat saja Tuhannya Kristen itu. Untung ada kacamata ini. Jadi kacamata ini fleksibel, tergantung siapa yang saya. Kalau dia berperilaku sebagaimana manusia, maka saya akan memanusiakan dia. Tetapi kalau dia berperilaku sebagaimana binatang, maka saya akan membinatangkan dia itu. Belum ada pasien yang mau naik. Belum ada pasien yang mau naik. Adrian, Kristen Halo, apa? Bang. Kristen ya atau Islam? Kristen. Oh, Begitu, Kristen. Bang. Tepuk tangan semangat ya. Oke, abang belum bisa syarat open cam ya bang ya? Bisa sih, cuman di sini gelap. Baiknya nggak usah lah. Ya sudah bang. Ya sudah, langsung ke tema bang. Yesus pencipta atau ciptaan? Yesus, kalau pemahaman kami itu Yesus sebagai pencipta alam semesta. Oke, berarti yang mati di kayu salib juga pencipta. Yang mati di kayu salib itu adalah dagingnya. Berubah kan? Memang yang mati, sabar, yang mati di kayu salib itu Yesus atau bukan? Memang Yesus. Ya sudah, berarti pencipta mati kan? Memang gini, Bang. Nah, berubah lagi. Enggak. Ini Tuhan atau Power Ranger sih bang? Abang bilang katakan tadi dia adalah pencipta alam semesta. Begitu mati manusia. Nah sekarang begini, oke, yang mati itu adalah manusia. Yang bangkit manusia atau Tuhan? Anda harus memahami. Tidak, saya tanya. Yang mati di kayu salib adalah manusia, Yesus. Sekarang yang bangkit Tuhan atau manusia? Yang bangkit itu 3 hari bangkit itu Tuhan atau manusia? Tuhan yang bangkit. Nah kan, yang Yesus Maha Pencipta, yang mati manusia, yang bangkit Tuhan, berubah-berubah mereka ini. Sebenarnya ini Tuhan atau Power Rangers, Bang? Masa bagaimana konsepnya yang mati adalah manusia, yang bangkit adalah Tuhan? Ini ibaratnya yang mati Supriyadi tapi yang bangkit Supriyanto. Coba abang jelaskan sama saya gimana konsepnya itu. Coba jelaskan sama saya, coba saya pengen dengar. Jadi gini bang, memang umat muslim ini ada beberapa yang paham. Yang paham itu cuma Pak Ustadz Wafi. Yang lain-lain mah nggak paham. Makanya kenapa penonton itu sedikit, karena gitu bang. Pemahaman itu perlu diluruskan terlebih dahulu. Kau ini Kita kenapa harus kau curhat? Yang saya Enggak. tanyakan, bagaimana Konsep bisa awalnya ketuhanan. pencipta? Diam dulu. Bagaimana Enggak, bisa awalnya konsep pencipta, begitu mati jadi ciptaan, setelah bangkit jadi pencipta ulang? Ini Tuhan atau Begini. Satria Baja Hitam? Harusnya Itu yang kau jelaskan sama saya, bukan kau curhat di sini. Konsep ketuhanan itu kan perlu tahu konsep ketuhanan. Coba kau Kalau ceritakan enggak- bagaimana kau bilang Yesus itu pencipta, tiba-tiba mati jadi ciptaan. Coba cerita, coba. Begini. Begini. Sebelum kita ke Yesus sebagai pencipta, kita paham dulu konsep ketuhanan terlebih dahulu. Paham nggak? Silakan, saya kasih kamu waktu. Kamu dari tadi hanya curhat saja. Silakan. Kita paham dulu konsep ketuhanan dulu. Pahamkan saya konsep ketuhanan. Saya tidak mengerti konsep ketuhanan. Pahamkan saya gimana konsep ketuhanan menurut Kristen. Nah, konsep ketuhanan itu kan Tuhan kami ini kan diutus. Kan? Sabar, saya catat. Tuhan Kristen diutus ya? Iya. Saya catat nih. Oke, Tuhan Kristen diutus. Tuhan Kristen
Diutus. Oke, lanjut. Nah, sehingga umat manusia, kami umat Kristen itu mengikuti semua perintah-perintah Yesus. Yesus itu ya semuanya dari Allah. Apa yang dia lakukan itu, makanya kami itu mempercaya yang namanya Tritunggal. Oke. Sudah? Sudah? Nah. Tritunggal. Tadi kau katakan Allah sini Bapa, tadi. Iya, bentar. Allah Anak, Allah Roh. Iya. Kau katakan sini tadi Tuhan Kristen diutus. Kira-kira siapa yang mengutus Tuhan itu? Maksudnya gini, Bang. Aduh, susah juga ya kalau kita mau jelaskan kayak gini. Bagaimana tidak susah kalian mau menjelaskan kalau keluar dari konsep Alkitabiah? Sekarang saya tanya sama kau. Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia atau firman itu menjadi duinatur? Atau firman itu menambah natur kemanusiaan? Firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Apakah manusia itu Tuhan? Macet kan? Macet kan? Macet kan? Kenapa? Firman itu telah menjadi yang di apa? Yohanes 1:14. Ya, Firman itu firman telah menjadi manusia. Apakah manusia itu Tuhan? No. Oh, bukan Tuhan. Siapa nama manusia itu? Lah, kayak gini, begini dong. Kan? Keluar dari konteks Alkitab kalau masalah ketuhanan. Seakan-akan mereka ini lebih pintar menjelaskan tentang ketuhanan daripada Yesus sendiri. Kacau. Yesus Kita mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya. Datang Karisteng. Tuhan itu satu kesatuan, tiga jadi satu. Kopi Torabika. Coba kau ceritakan sama saya. Kayak gini Bang. Itu sama halnya dengan kepercayaannya di Islam. Islam ini kira-kira mempercayai jangan dulu kau ke Islam, kau Kristen saja masih botol mau ke Islam. Jangan dulu ke situ. Bahas dulu ini. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia atau menjadi Tuhan. Oke, gimana kalau saya bertanya balik? Open cam kalau mau bertanya balik. Kamu hanya mau ditanya, nggak bisa Kamu mau ditanya open cam balik. dah? Kamu mau open cam dah? Berani nggak saya tanya balik? Berani, yang penting open cam. Ayo, silakan. Open cam dong. Hanya mau ditanya sekalian. Lah ditanya open balik, cam, saya silakan mau. bertanya open cam. Kau mengerti? Open cam dan bertanya. Open cam dan bertanya. Open Bukan saya cam tidak itu mau bahasa ditanya. apa? Nih bahasa Jangan ini. memperkuasai bahasa. Ini bahasa ini nih. Hui. Itu bahasa itu. Sudah botol. Nggak mengerti kan? Sudah saya bilang kan? Kau open cam terus bertanya, kau ini nggak mau ditanya. Gimana caranya ini? Silakan kamu bertanya, tapi kamu open cam. Kamu tidak mau ditanya. Terkadang kalian ini, saya itu sudah tidak mau kasih lagi ludah rohani sama kalian, tapi kalian selalu minta. Dengan cara-cara kalian seperti ini, maka ludah rohani saya itu akan keluar otomatis loh. Iya bang, apa susahnya open cam? Nggak mau mereka. Kalau open cam nanti kalian geruduk. Lupa mereka kalau Yesus digeruduk di Taman Getsemani. Oh nanti kalau open cam kalian tangkap kami. Lupa mereka kalau Tuhan mereka ditangkap. Oh nanti kalau open cam kalian masukkan kami ke penjara. Lupa mereka kalau Tuhannya masuk penjara. Ya silakan pasien selanjutnya. Jangan kesurupan kalau naik. Oke. Bayangkan tadi Yesus pencipta, begitu mati jadi ciptaan, begitu bangkit jadi pencipta. Ini Tuhan atau satria baja hitam?
Iya, Marlina, Islam atau Kristen? Ini Marloni ini, bukan Marlina. Anda Selamat malam. Marlina? Oh Selamat iya, malam, malam. Bang. Ya, malam, Bang. Kristen ya? Islam, Bang. Islam kok selamat malam. Bagaimana Abang ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang, ada yang mau disampaikan, silakan, Bang. Ya, sesuai tema aja, Bang ya. Sesuai tema. Iya, silakan. Yesus pencipta atau ciptaan? Iya. Ya jelas-jelas lah, Bang. Kalau bagi saya Muslim ya Yesus jelas ciptaan. Iya, Bang, memang ciptaan. Makanya sampai saya dari tadi saya cari Kristen, bukan Muslim yang saya cari. Gitu, Iya, Bang. itu tadi saya tertarik sama Bang siapa tadi? Bang siapa tadi, Bang? Yang agak Yang gila-gila baru sedikit itu, yang agak begini-begini sedikit tadi tuh. Iya. Iya, Bang. Saya tertarik juga, itu malah dia turun. Ada diturunin, Bang ya? Iya, kalau sudah bagaimana bisa, Bang? Katanya Yesus itu adalah pencipta. Setelah mati jadi ciptaan. Setelah bangkit Muter. jadi pencipta. Ini Muter. Tuhan atau Power Ranger? Ya, muter aja dia. Ya, oke, Bang ya. Saya izin turunkan dulu ya, Bang ya. Kita Oh, cari nggak apa-apa. lain. Terima kasih, Oke, terima siap. kasih. Siap, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Nah, mulai mereka ngel-ngel itu. Makanya Yohanes 1:14 itu seharusnya diganti. Firman itu telah menjadi Power Ranger atau Satria Baja Hitam atau Angin Dharma. Kan Angin Dharma kan bisa berubah-berubah juga kan? Majid. Coba kita kasih naik ini. Ya. Malam, Ya, malam, Pak. Kristen ya? saya Onten, Bapak Kristen apa Islam, Pak? saya Onten, Bang. Oke, silakan, Bang. Sudah. Oh, Abang sudah bisa open cam, Bang? Di sini gelap, Bang. Udah malam, Bang. Mati lampu. Kalian ini gimana? Katanya Yesus terang dunia. Kok kenapa ini pengikutnya gelap semua? Kita di timur, Bang. Sudah malam, Bang. Ya sudah, beli token lampu dulu lah, baru naik ulang ke sini. Katanya Yesus terang dunia, tapi yang naik itu gelap semua. Berarti gugur dong, Yesus adalah terang dunia. Gugur dong. Diganti sajalah, Yesus gelap dunia. Gimana itu coba? Disuruh open cam, gelap. Aduh, aneh-aneh juga Oten ini. Iya. Pasien selanjutnya. Kok yang naik ini salah pencet semua ya? Yang salah Malam, ya, malam. gelap Apakah- Bang, mati lampu. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Mana Ada yang mau sehat, disampaikan? Adinda? Alhamdulillah. Sehat Adinda? Alhamdulillah. Enggak. Masya Allah. Ya syukurlah kalau sehat. Assalamualaikum Adinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kata-kata hari ini untuk Oten, silakan. Semoga seluruhnya mendapatkan hidayah dari Allah. Amin, Allahumma amin. Sisakan sedikit lah, Bang. Masa neraka kosong, Bang? Ya, Adinda loading, sehat selalu Iya. ya Adinda ya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, Bang. Ya, salam sama keluarga semua. Siap, ya, siap. insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan Dinda, turunkan. Siap, siap. Itulah Islam, teman-temannya. Kasih support dalam mendukung, dalam doa seperti itu, ya Allah. Banyak-banyak kita memintakan orang untuk berdoa kepada kita. Tetapi sesama Muslim, jangan Kristen kalian minta doa. Nanti diusir Tuhan Yesus, kalian pun ikut diusir itu. Karena doanya apa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus sudah jelas dalam Matius kan? Barang siapa yang bernubuat demi namaku, memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Nyala engkau, begitu.
Jadi kita sesama muslim jauh saling mendoakan, karena kita tidak tahu dari lisan mana Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita, teman-teman. Ya, silakan pasien selanjutnya. Minal ajin wal faidin, Kakabu, mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah, luar biasa ini. Iya, saya masih sibuk memang beberapa bulan-bulan ini memang masih ada kesibukan sedikit, teman-teman ya. Jadi saya live ini jarang-jarang. Terkadang kalau naik ke Komal itu saya lagi di luar begitu. Oke, kita naikkan lagi Bang Rizal, semoga Kristen ya teman-teman ya. Ya Bang Rizal, Islam apa Kristen Bang? Ya Bang, sorry Bang, itulah dia masalahnya Bang. Saya nggak tahu Bang, saya ini Islam apa Kristen. Ada yang bilang saya ini Islam, ada yang bilang saya Kristen. Gimana solusinya Bang? Abang juga ndak tahu diri abang sendiri. Bagaimana saya abang minta solusi pula? Kenapa begitu Bang? Iya kenapa, Bang, maksudnya Bang, kenapa abang seperti, maksudnya abang sebenarnya agama Islam apa Kristen? Abang bingung? Bukannya bingung, saya tidak tahu. Abang tidak tahu. Kalau di KTP abang, memang di KTP abang itu agama tanda tanya ya? Atau gimana Bang? Kalau KTP itu kan untuk persyaratan aja Bang. Iya, jadi tapi yang lihat bikin situ. Pak RT dulu. Iya. Ya itu kan kata Pak RT itu saya Islam. Aku nggak pernah bilang kalau agamaku Islam. Oh, kenapa abang begitu? Sejak kapan mengalami gejala-gejala seperti ini Bang? Maksudnya kan KTP-nya kan Islam, tapi abang tidak mengaku Ya. Islam. Kenapa tidak dibuang KTP saja Bang? Atau dihapus, Yang bikin taruh KTP. tanda tanya? Yang bikin KTP Pak RT. Aku nggak pernah bilang kalau agamaku Islam ke dia. Dia aja yang nulis. Sejak kapan Bang? Sejak kapan punya gejala-gejala seperti ini? Loh, kok gejala? Iya, Abang kan tanya KTP kan? Iya, saya tanyakan abang ini kan Islam apa Kristen? Abang bilang saya ndak tahu kan? Kapan abang mengalami gejala-gejala seperti ini sehingga diri sendiri pun abang tidak tahu? Gitu. Abang sudah punya istri? Abang ini Islam apa Kristen kalau abang? Dari tadi sudah saya kasih keluar hadis dan firman, ditanya pula abang. Nah, berarti abang ini kalau abang merasa abang Islam, berarti abang Islam gadungan. Emang abang ini emang polisi gadungan? Gimana? Makanya itu saya tanya sama abang tadi. Bentar, saya tanya sama abang tadi. Apa gejala-gejala abang sehingga terjadi seperti ini? Mungkin pernah jatuh dengan motor, jatuh dari pohon. Justru abang itu yang nggak jelas agama abang sendiri itu kan nggak jelas. Aku nggak tahu agama abang apa. Abang, sabar. Coba ngomong baik-baik. Abang seperti pelangi ya? Atau coba ngomong ulang, Bang. Yang nggak jelas itu malah abang. Abang kan ini saya pelangi nggak kan? tahu agama abang itu apa. Sekarang begini, abang sudah punya anak dan istri. Saya jamin kamu bukan Islam. Saya jamin. Cuma abang ngaku Islam. Iya, Saya sabar. bisa jamin. Iya, sebentar dulu Bang ya. Abang sudah punya anak dan istri. Dan saya juga jamin kamu ini bukan Kristen. Abang sudah punya anak dan istri. Kalau dulu sudah. Oh, sekarang pisah. Oh, pantas keluarganya tinggalkan. Begini abang orangnya. Gak masalahnya apa? Kan ditinggalkan keluarga kan? Masalahnya bukan di saya, masalah Bang. abang apa? Masalahnya di abang sini, ini orangnya Bang. nggak jelas. Di sini masalahnya. Sini. Maksudnya begini, Bang. Iya, Abang pernah Abang tahu bawa motor? Tahu bawa motor? Pernah bawa motor? Nah, kenapa?
Iya, coba abang ingat, mungkin sejak 2000 berapa abang pernah bawa motor jatuh terus kepalanya terhantuk batu. Coba diingat dulu bang. Ayo kita kembalikan bang. Ayo kita kembali. Semangat bang, semangat Ini bang. Ayo, abang ini kembali, nggak jelas. Abang nanya saya mau ngapain? Bang, lihat saya Nggak bang. jelas. Oke, abang lihat saya bang. Lihat saya bang. Nih kita ngomongin ini aja loh. Oke. Yesus itu pencipta atau ciptaan, ini aja loh. Silakan, silakan, Nah. silakan. Yesus itu bukan pencipta juga bukan ciptaan. Itu yang betul. Abang lihat saya bang. Abang lihat saya bang. Bisa? Lihat saya. Loh, ini loh kita ngomongin Oke, ini. oke. Diam dulu bang. Oke, diam dulu bang. Bahasanya. Yesus bukan pencipta, bukan ciptaan. Terus Yesus itu apa? Hantu. Pantas keluarganya tinggalkan dia. Mendingan orang begitu kita turunkan teman-teman. Kalau begitu, habis kita itu nanti. Mungkin dia naik belum minum obat atau gimana bang? Aduh. Nah, coba ini terang dunia ini. Coba kita lihat terang dunia ini. Disuruh open cam gelap enggak? Iya bang, silakan open cam bang. Bang belum bisa open cam bang. Gak apa-apa ya bang, jangan main ludah bang, ngeri bang. Abang, iya bang, ini terang dunia nih. Abang Kristen ya bang? Saya oten. Coba bicara ulang bang. Suara macam agak. Coba. Saya oten. Coba nyanyi bang. Gak bisa bang. Oh Abu Han, astagfirullahaladzim. Oh mulai sudah ada. Oh ini misi penyamaran ini teman. Wah ini guru dah bang Abu Hadi tina Allah. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, minal ajin wal faizin gurundaku. Mohon maaf lahir dan batin. Hampir kenal udah rohani. Saya nggak kenal bang, saya terang dunia bang. Genset bang, mungkin terang dunia. Masya Allah luar biasa ini bang Abu Hadi ini ternyata teman-teman. Hampir saya kualat ini. Saya oten bang. Oten iya bang, abang Abu Hadi oten tapi orang tenang kan? Beda sama oten sebelah orang. Yes, silakan bang Abu Hadi ini bang Abu Hadi. Hampir saya kira bang Jumatan. Bukan. Kan saya terang dunia bang. Nah, Itu saya mau naik, mau kasih tahu ya. Tadi dia bilang Yesus bukan pencipta, bukan ciptaan. Kalau saya beda lagi bang. Gimana bang itu? Kalau saya, Yesus itu pencipta bang. Pencipta? Iya. Bagaimana pencipta musim buah saya tidak tahu. Ya, Apa baik, gini? Yesus, sebentar dulu bang. Yesus ini pencipta bang. Apa yang Yesus ciptaan? Kapal mainan Yesus menciptakan kebingungan bagi orang Kristen bang. Fix bang Abu Hadid ini fix. Oh iya ya, bentar bang. Inilah enaknya kalau kita ketemu guru. Yesus pencipta betul. Pencipta menciptakan kebingungan buat orang Kristen. Bang. Luar biasa memang. Ini tepuk tangan dulu. Allah Akbar. Bang, ini bang Abu. Siapa bang? Dua natur bang. Dia pencipta, dia juga ciptaan bang. Yang disalib itu ciptaan. Kok terbalik? Ya, dia pencipta sekaligus ciptaan. Dia pencipta sekaligus ciptaan. Iya. Coba abang pikir, jangan pegang hidung bang. Nanti bisa jawabannya, tahu? Dia pencipta. Dia pencipta juga ciptaan bang. Karena dia punya dua natur bang.
Natur apa itu, Bang? Natur E dengan natur A, Bang. Astagfirullahaladzim. Ini Bang Abu Hani kebanyakan ini diomelin Oten ini begini. Tidak. Saya jujur, Bang. Memang dia punya dua natur, Bang. Natur E itu buat sampo biasanya, Bang. Natur A-nya ya itu untuk vitamin, Bang. Astagfirullahaladzim. Ini masa gurunda begini nih. Aduh, untung tadi saya tidak kualat ya. Kenapa pakai akun-akun begini terang dunia pula ini akun ini luar biasa. Soalnya kalau pakai yang gelap dunia mereka tahu saya bukan Oten, Bang. Siap gurunda, silakan kasih satu kata dua kata kepada Oten biar saya carikan Oten dulu. Baik, satu kata buat Oten. Tuhan itu 3. Tadi bilang satu kata apa dua kata? Satu kata kan? Oke, kalau dua kata gini. Tuhan itu 3 tapi 1. Nah, lengkap. Ya sudah banyak-banyak kata lah gurunda. Silakan. Ya. Kalau banyak-banyak kata, saya mohon maaf lahir batin, saya mau turun. Gimana ini? Itu banyak kata. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Bang, abang sama Oten pusing mana sama Oten ini? Pusing Oten yang sih. sana. Iya, Oten yang sana apa Oten yang sini? Malah abang ini ikut. Kok saya jadi pusing nih gurunda. Kenapa begini nih? Aduh. Saya juga pusing gara-gara Oten, Bang. Ya. Silakan Oten naik ya. Silakan, sudah ada gurunda kita di sini. Silakan naik Oten kalau berani. Mohon maaf saya diturunkan saja. Mohon maaf saya diturunkan saja. Karena nanti Oten kalau naik sini nanti kita berdua lawan abang tuh. Abang 1, kita 2. Janganlah begitu, Bang. Karena saya punya pertanyaan itu ucilim-ucilim tak bisa jawab. Mau diuji aku tanya ucilim bisa jawab atau tidak? Coba silakan diuji. Baik. Habis. Teman-teman di bawah ya, bantu tap-tap layar ya. Kita orang susah, jadi bantu tap layar udah cukup ya. Nggak usah give ya, kita sama-sama susah ya. Nggak usah di give. Kan tap layar aja ya. Saya mau bertanya, Bang. Siapa nama Tuhan Allahmu? Ya Allah, Bang. Ikut tanya balik ke saya tanya dulu. Jangan tanya balik lah. Saya yang bertanya, kenapa saya ditanya balik? Ya Allah ya Rabbi ya. Memang inilah ciri-ciri khas gurunda ya. Ada pertanyaan yang menjebak luar biasa teman-teman ya. Saya tidak menjebak, saya mencekik. Ini luar biasa, satu kemuliaan buat saya teman-teman ya. Ya silakan teman-teman. Gurunda ini dia suka ngopi teman-teman. Dia hobi ngopi, saya tendang diri sendiri ya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mimpi apa semalam? Dimampiri oleh para gurunda-gurunda ya teman-temannya, luar biasa. Ya silakan di follow teman-teman. Iya ini Komal stand up comedy Bang. Mereka merosting tentang Paulus sama Yesus Bang. Silakan noten-noten di bawah, silakan mau naik silakan. Coba Camat Samaria. Kuat kali ya bro. Oke, loading. Selamat malam. Ya, bisa open cam? Oh, bisa dong.
Ya, silakan. Oke. Saya bantu undang. Silakan kau meludah. Iya, Bu. Hei, Coba kau ludah ini, berani kau? apa kau? Kau berani Ini- nggak meludah ini? Ini satu bukti ini sudah dicuri mereka ini. Ini buktinya ini. Cepat lapor teman-teman. Ini sudah dicuri ini. Di Google Masa banyak orang- ini, berserak-serak di Google Kenapa ini. kau ambil? Kenapa kau ambil? Kau kan Kristen. Kenapa kau ambil? Berserak di Google lah. Iya, kenapa kau ambil? Mau kau tengok di Google ini berserak. Iya, kenapa kau Mau ambil? kau tengok. Biarkan di Google. Kenapa? Apa Mau yang kau kau tengok. ambil? Salahkan Google. Di Google yang mana Allah kau ini? Ya jangan diambil dong. Allah kau yang mana? Jangan diambil. Allah kau yang Jangan mana? diambil. Jangan diambil. Ini dijual. Hah? Dijual 8.500. Dijual. Iya itu kan kaligrafi, beda sama yang begini tuh. Nah, kau berani nggak meludah ini? Ya Kasih nggak tahu berani, kau kalau kau Bang. berani meludah ini. Nggak berani bang. Kalau yang gondrong saya Hah? berani bang. Yang gondrong saya berani. Nah, Yang gondrong tuh. Coba abang buka yang berarti gondrong. Allahmu cuman sebatas tulisan. Takut. Hei. Takut. Nah itu yang saya ludahi begitu. Matikan kamera dulu baru saya ludahi. Kan? Ah, biarkan saja di Google, jangan kau ambil. Udah mulai ambil mereka kan? Udah mulai ambil. Nah, hati-hati kalian ya. Dipikir saya ndak bisa ludahi dia. Caranya bagaimana? Matikan kamera dulu, baru saya ludahi kau. Nah, silakan pasien selanjutnya, silakan ya. Itu sudah katanya di Google banyak. Biarkanlah di Google. Kau kan orang Kristen, buat apa kau ambil itu? Kenapa kau mau ambil itu? Baca saja tidak tahu mau kau ambil. Baca saja tidak tahu mau kau ambil itu. Itu namanya kaligrafi, ya, bukan Tuhan. Itu kaligrafi. Itu nama Allah dan nama Muhammad. Itu kaligrafi. Biasa kita gantung, ada di rumah sini kita gantung itu di situ. Coba Tuhan kalian gantung lato-latonya di situ kalau cuma jadi hiasan, bisa enggak? Bisa. Gitu. Kalau itu kaligrafi namanya, begitu. Apapun yang kalian serang kepada kita, kalau kami Islam ini itu akidah harga mati teman-teman, ya. Gitu. Kalau di Islam itu akidah harga mati, kalau di Kristen asida harga mati. Oh, asida. Nah, kalau di Islam akidah, kalau di Kristen asida. Tahu kan? Asida itu kan ya. Hitam bulat itu. Orang kalau buat asida itu kan diulek-ulek begini seperti Kristen itu kan. Bible-nya diulek-ulek akhirnya yang A jadi B, yang B jadi A. Akhirnya baca pun muter-muter. Silakan naik pasien-pasien selanjutnya, silakan. Kau mau tunjukkan saya kaligrafi itu? Ini ada di rumah saya nih, banyak nih. Sudah saya gantung, bahkan yang besar pun ada. Itu lafaz Allah dan lafaz Muhammad, begitu. Itu buat pajangan kita di rumah agar kita mengingat, ya, luar biasa teman-teman. Ini kok di rumah digantung salib Yesus. Patung pula. Di Bible mengatakan jangan sembah patung, Kristen menggantung patung. Memang susah sekali Kristen ini ya. Tuhannya itu digantung. Sudah digantung, sudah mati, patungnya pun mereka gantung. Memang kesian Kristen. Ya, silakan teman-teman. Dikencangkan lagi tap-tap layar ya, sambil posting-posting ulang. Terus Islam nyembah batu. Naiklah kau ke sinilah. Kau pikir orang Islam ini botol seperti kalian Kristen? Ya,
Silakan yang saudara-saudara muslim yang baik hati, jangan dulu naik ya. Saya prioritaskan Kristen dulu. Ya teman-temannya, saya prioritaskan Kristen dulu. Ya. Kalau kalian tidak naik, maka saya bisukan kalian punya apa ya, tepingannya. Karena saya tidak mau menghujat. Kalau saya menghujat itu saya sudah hujat. Pasti Yesus punya lato-lato, lato-latonya tidak berguna. Itu saya sudah menghujat. Tapi saya tidak menghujat di sini. Saya pengen berdiskusi sehat, gitu. Kalau berani silakan naiklah. Kita diskusi santai silakan. Oke. Mudah-mudahan ini Kristen ya. Laoli, Islam apa Kristen? Iya, halo Bang. Selamat malam. Iya, selamat malam Bang. Wih, luar biasa. Inilah teman-teman, sebentar Bang ya. Ini saya refleks sama Abang nih. Inilah teman-teman Kristen. Contohlah Kristen yang seperti di sebelah ini. Sudah ganteng, baik hati, sopan. Pasti tidak akan menghujat. Tepuk tangan buat beliau. Inilah Kristen yang mempunyai ajaran kasih. Silakan Bang. Boleh saya bertanya Bang sama Abang? Ada tema? Abang mau tanya apa Bang? Gini aja Bang, kan Abang kan di sini mau nerangkan di mana yang terbaik, di mana yang tidak baik kan? Cuman yang saya minta tolong sama Abang, kalau memang betul-betul Abang itu orang suci, orang yang menerangkan yang terbaik itu, jangan kita saling menghujat agama sesama Bang. Bagaimana cara menghujatnya itu Bang? Di mana kata-kata saya itu menghujat Bang? Coba biar kita klarifikasi di sini Bang. Silakan Bang. Abang ini orang baik kok, silakan. Karena dibilang Abang tadi kan Tuhan Yesus itu digantung kata Abang tadi. Iya. Itu maka digantung salibnya itu Bang, biar tahu Abang itu sebagai simbol bagi orang Kristen. Contohnya Bang, biar ku terangkan sama Abang ya. Iya, siap. Ini baik orangnya teman-teman. Saya revisi pesannya. Ya, silakan Bang. Ini luar biasa baik orangnya nih. Silakan Bang. Nenek moyang Abang dari dulu kan, mungkin nggak tahu kemana gambarnya kan Bang? Iya, nggak tahu. Nggak tahu Abang kemana rupanya. Itu salah satu contoh, biar ku kasih tahu sama Abangnya. Itu salah satu contoh Tuhan kami itu, karena kami nggak tahu kemana rupanya, tapi itulah fotonya tadi. Fotonya tadi supaya nggak tahu kemana rupanya. Tuhan Abang nggak tahu di mana rupanya. Iya, enggak lah Bang, karena dia menjadi 100% manusia, makanya fotonya itu tadi atau gambarnya itu selalu kami bikin di rumah, atau kami menggambarkan, kami simpan gambarnya itu. Makanya selalu kalau kami berdoa, kami ambillah rupanya tadi sama dia, kami berdoa Bang, bukan kayak Tuhan kalian itu kan mulai dari dulu sampai sekarang nggak ada gambarnya Bang, nggak ada rupanya. Oke, berarti coba Abang tunjukkan mana, biar yang betul yang mana Bang. Ini kan gambar Yesus nih. Yang mana yang betul Bang? Yang mana Bang? Soalnya beda-beda Bang. Yang ini apa, yang ini apa, yang mana? Coba Abang lihat dulu. Atau yang ini Bang? Atau yang di sebelah ini? Yang mana? Yang ini? Bang. Coba dipilih dulu. Bukan biar kita tahu poinnya yang mana Bang? Dengarkan dulu yang mana aku nih? Bang. Dengarkan dulu Bang. Ya, dipilih dulu yang mana. Enggak. Biar kita tahu poinnya. Tanpa gambar itu Bang. Dengarkan dulu aku Bang. Itu gambar itu, lukisan itu Bang. Yang dibuat oleh manusia. Iya, tapi ini kan gambar. Iya, jadi yang digantung di dinding patungnya itu bukan buatan manusia itu buatan Tuhan. Nggak ada buatan Tuhan di situ. Itu buatan manusia itu. Abang bilang tadi
Tuhan abang punya foto simbol. Nah, yang mana bang? Biar saya tandai yang mana bang. Contoh Biar tadi enak yang kita kubilang, diskusi yang dengar, mana bang. Dengarkan dulu aku. Yang mana? Nenek moyang kita yang kubilang tadi bang, itu sebagai contoh. Nah, itu contoh. Nah, itu. Nah terus, oke. Makanya, Abang tahu, oke, abang tahu Tuhan abang punya wajah? iya, pastilah bang. Oke, yang mana bang? Yang mana bang? Karena ini banyak nih. Yang mana? Coba kita buktikan ya. Biar abang tidak dikatakan congor. Silakan bang, pilih yang mana. Sabar, kita cari yang mana bang. Yang nomor 10. Itu hanya salah satu Yang mana? contoh itu bang. Hanya salah satu contoh. Iya. Bukan. Nah, Iya, bukan yang itu, mana? Bukan itu wajahnya. Bukan, Oh, bukan itu, ini. Bang. Terus yang mana? Yang ini. Biar yang abang ini. tahu. Biar abang tahu. Yang ini. Dengarkan dulu aku bang. Kalau kalian agama yang lain nggak tahu itu hanya agama Masalahnya Kristen yang mana tahu dulu? itu. Katanya abang tahu. Yang mana dulu? Kita pilih satu, baru kita lanjut. Yang mana dulu Tuhannya ini? Biar ku tanya dulu sama abang. Apa keuntunganmu kalau udah tahu kamu gambar Tuhan kami bang? Yang mana? Biar abang bilang saya menghujat. Oke, saya tidak menghujat. Oke. Yang mana Tuhan Apa abang? Atau gunanya sabar sama sebentar ya. Sebentar. Itulah. Sebentar. Sekali lagi lah bang, minta tolong ya. Bentar. Bentar. Halo? Cek. Dia ngelek ya teman-teman. Apa saya yang ngelek? Wah, dia kabur teman-teman. Kau naik-naik sudah open cam dengan baik-baik, kau malah curhat. Itu telah dikutuk itu oleh Tuhannya itu. Katanya tahu wajah Tuhannya. Kau ditunjukkan ndak mau. Zamannya Nabi Muhammad saja tidak ada foto, bagaimana zamannya Nabi Yesus ada foto? Jaraknya kurang lebih ya 500 tahun kalau tidak salah ya teman-temannya. Masa sudah ada kamera? Yang bisa berubah-berubah rupa itu yang pertama hanya siluman, yang kedua Tuhannya orang Kristen. Dibantu tetap layar teman-teman, sambil oten-oten silakan aja. Silakan Kristen-Kristen naik ya. Saya malas jambak-jambak ya. Silakan kalau mau naik silakan naik. Dia turun dia. Silakan kalau apa minta permintaan naik ulang. Siapa tadi yang katanya sudah tahu wajah Tuhan tadi itu? Undang Edis, suruh Edis ke sini. Oke, kita naikkan lagi. Ya bang, itu lagunya begini. Tuhanku hanya satu, rupa-rupa wajahnya, ada gondrong cepak botak. Kan begitu. Tuhanku hanya satu, rupa-rupa wajahnya, ada gondrong botak cepak. Nah, ini. Ya silakan ya dibantu tetep layar sambil posting ulang ya. Kata Bang Faruk, drong cai drong. Nah, kata Bang Faruk ya. Allahu Akbar. Kena pelanggaran teman-teman ya. Coba kita kirim masukan dulu. Kita kirim masukan. TikTok mengizinkan konten seperti konten saya. TikTok harus mengizinkan. Iya harus mengizinkan lah.
Enak saja. Coba kita naikkan dulu Oten. Drong, cair drong. Kata Bang Faruk. Kata Bang Faruk. Ya, open cam silakan. Pelajaran apa yang kau dapat dari Mamat? Open cam silakan. Oh, dibilang Pelajaran open cam. apa? Ya. Pelajaran apa yang kau... Itu dapat kau ya. Masa ditanya pelajaran, kau itu yang mesti saya ajarkan itu. Ini kalian ini kenapa sebenarnya Kristen kok naik langsung kesurupan kalian? Kenapa kalian ini naik langsung kesurupan? Kenapa sebenarnya kenapa? Kenapa kan? Makanya itu kalau kalian sudah tahu bahwa Yesus pindahkan roh kesurupan, roh jahat itu ke dalam babi, jangan makan babi. Akhirnya kesurupan kalian semua ini. Karena yang ketika orang yang kesurupan itu, dia datang menghampiri Yesus dan dia menyembah Yesus. Markus 5 nomor 6. Orang yang kerasukan itu melihat Yesus, dia berlari dan mendapati Yesus dan dia menyembah Yesus. Dalam kerasukan, ketika Yesus keluarkan roh jahat itu dan pindahkan ke dalam diri babi, orang yang kerasukan tadi sudah sembuh. Setelah itu dia tidak menyembah Yesus lagi. Nah, Oten makan babi, akhirnya kesurupan sampai sekarang menyembah Yesus. Jadi bingung kan? Makanya jangan kebanyakan makan B2 sama tikus, biar kalian tidak kesurupan. Kan orang yang kesurupan itu menghampiri dia, Yesus, dan menyembahnya. Orang kesurupan itu mengatakan, "Hai engkau anak Allah." Tapi Yesus mengatakan, "Aku anak manusia." Mereka lebih percaya orang yang kerasukan itu mengatakan Yesus anak Allah daripada Yesus sendiri mengatakan bahwa dia anak manusia. Sebenarnya mereka ini pengikut Yesus apa pengikut setan? Coba. Nah, silakan naik. Kalau tidak naik saya bisukan ya. Saya bisukan. Saya tidak suka sampah-sampah. Nanti kalau menghujat saya rungkat lagi. Host ini kesurupan. Emang saya makan babi? Jadi menurut Bible, orang yang kerasukan itu adalah orang-orang yang menyembah Yesus menurut Bible. Karena kenapa? Karena di Markus 5 nomor antrian 6, orang-orang yang menyembah Yesus itu adalah orang-orang yang kesurupan. Ketika Yesus sudah menyembuhkan orang yang kesurupan itu dan roh jahat pindahkan ke dalam babi, maka orang yang kesurupan tadi tidak lagi menyembah Yesus. Dia pergi meninggalkan Yesus. Nah, Kristen makan babi, akhirnya menyembah Yesus. Jadi, setan, babi, dan Kristen adalah satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu. Setan, babi, Kristen satu. Yesus pindahkan roh setan ke dalam diri babi, Kristen pindahkan babi ke dalam perut mereka. Berarti mereka tiga jadi satu. Nah itu. Nah, silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan naik. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya diskusi ini pun saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga para pendebat Oten ini yang terkena ludah rohani oleh Bang Loading ini bisa mendebatkan asbab, bisa menjadikan asbab hidayah buat mereka semua. Baiklah teman-teman, tetap pantengin terus channel Salam Satu Tuhan ini, ramaikan komal ini, semoga bisa menjadikan ladang dakwah buat kita semua. Maka kita tutup akhirnya dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di tayangan-tayangan kami selanjutnya.